Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah lama ya kita absen. Di hari ini kita menggantikan hari kemarin. Baiklah, sebelum kita balik kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dan ikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin 2 hari yang kosong ya, Senin, Minggu sama Senin gitu. Jadi kita ganti 1 kali untuk ya di hari Selasa ya. Kita akan masih dengan buku Solving Info. Kita cari dulu. Kemarin pikirannya benar nih. Setelah diperiksa dengan teliti ya, orang mendapati bahwa semua pendapat itu tidak berguna, semua itu sia-sia dan tidak memiliki nilai penting atau kepatutan yang melekat. Pikiran semua orang dipenuhi dengan pendapat yang tak ada habisnya, dan ketika dilihat apa adanya, pendapat sebenarnya adalah aktivitas mental. Namun yang lebih penting adalah pendapat berasal dari dan memperkuat posisionalitas. Dan posisionalitas inilah yang membawa penderitaan tiada akhir. Cara untuk melepaskan posisionalitas adalah membungkam pendapat, dan posisionalitas pendapat artinya yang melepaskan. Jadi yang paling penting ya, yang paling penting seperti kemarin yang kita bahas di Kopdar Jakarta gitu ya. Yang kita bahas di Kopdar Jakarta bahwa rasa kesayaan itu, rasa kesayaan itu dia bisa kena dualitas. Jadi penyakitnya itu ya. Jadi rasa kesayaan itu ada penyakitnya, yaitu dualitas itu. Nah, dualitas ini kan selesainya itu mulai dikenali itu di dimensi 7. Nah, dualitas ini dampaknya ini besar gitu. Dampak yang paling berat dari dualitas itu adalah jiwa langsung terjebak dalam dimensi ketiga. Jadi jiwa langsung terjebak di dimensi ketiga. Jadi dualitas yang paling berat itu dimensi ketiga. Atau efek dualitas ya. Efek dualitas yang paling berat itu di dimensi ketiga. Pada dimensi ketiga. Apa yang terjadi setelah jiwa kena dualitas? Dimensi ketiga. Itu kan pada akhirnya jiwa mengalami keterfragmentasi. Dia terfragmentasi.
terfragmentasi dari keseluruhan, terfragmentasi dari keutuhan, terfragmentasi dari kesemuaan, keseluruhan, terfragmentasi dari keutuhan. Itu dimensi ketiga. Terfragmentasi. Lalu di dimensi ketiga ini kan diri diidentifikasi dengan yang materi. Diri langsung teridentifikasi dengan yang materi. Apa yang materi? Ya bisa wajah. Bisa wajah kita, bisa wajah orang lain. Misalnya anak-anak identifikasi diri dengan wajah ibunya gitu ya. Bisa dengan jenis kelamin gitu. Bisa dengan baju. Jadi kalau laki-laki lihat jilbab kan nggak dipakai kan. Itu kan sudah ada identifikasi bahwa itu bukan saya. Gitu. Itu di dimensi ketiga gitu. Akhirnya setelah terfragmentasi lalu teridentifikasi dimensi ketiga, ya di situ dia mengalami dinamika dalam konteks dimensi ketiga. Ya kan? Dia menjalani dinamika dalam konteks dimensi ketiga. Seperti itu. Nah, ini kan yang dibahas ini adalah dimensi keempat ini yang dibahas. Nah, dimensi keempat ya, fragmentasi itu masih kuat, masih berkesayaan sendiri-sendiri. Tidak hanya itu, alam pun tereduksi menjadi hanya alam tampak. Jadi alam dimensi ketiga ini, alam hanya alam tampak. Hanya alam tampak. Jadi dia gini. Sudah seperti ini, alam pun hanya alam tampak. Nah, dimensi keempat itu apa namanya? Efek dualitas itu baru terlampaui sedikit. Baru terlampaui sedikit. Di dimensi keempat kan kita mulai sadar waktu gitu. Jadi identifikasi diri tidak lagi dengan yang materi, tetapi dengan yang sejarah. Diidentifikasi dirinya dengan identifikasi diri dengan yang ya, dia kenangan atau sejarah, histori. Bedanya apa? Jadi kalau dimensi ketiga misalnya, kalau lagi mengalami konflik, dia akan menunjuk pelakunya. Dia akan menunjuk pelaku. Dimensi keempat udah enggak. Tidak ada lagi pelaku. Muncul istilah ke-trigger. Dia hadir untuk men-trigger rasa sakit yang pernah saya alami. Itu dimensi keempat. Dimensi keempat. Jadi di situ dia tidak akan mengejar orang lain sebagai penyebab penderitaannya.
Ya, tapi dia memahami rasa sakit itu sebagai trigger dari masa lalu. Dan akan selalu begitu. Selalu gitu. Jadi pada akhirnya kita tidak akan ada habisnya itu eksplorasi masa lalu sebagai apa ya, yang penyebab penderitaan kita saat ini. Kita akan terus mengeksplorasi masa lalu. Kenapa begitu ya? Karena memang dimensi waktu, masa mengeksplorasi masa depan. Kan rasa sakitnya sekarang gitu ya. Kita alami sekarang. Tapi kan karena dia dimensi keempat, tiada pelakunya. Jadi, bukan juga sebagai korban dia. Itu adalah hanya pengalaman rasa sakit. Lalu dicarilah penyebabnya di masa lalu. Oh, kenangan di masa lalu yang masih mengandung muatan emosi negatif. Ya kan? Dan itu berguna gitu. Bersih-bersih gudang. Tapi itu akan selalu begitu. Setiap kali ke trigger, cari di masa lalu. Setiap kali ke trigger, cari di masa lalu. Cari memori yang menyakitkan. Dan seperti itu. Muncul program-program. Muncul program-program penyembuhan diri berbasis self-help. Penyembuhan psikoterapi mandiri. Terapi mandiri. Itu banyak banget itu metodenya. Ada yang pendekatannya macam-macam. Macam-macam. Ya itu berguna, tapi itu akan selalu seperti itu. Nah, akan ada habisnya itu. Karena dimensi keempat ini, dualitas itu tetap menghasilkan keterfragmentasian dalam waktu itu. Jadi pada konteks dimensi keempat, dualitas itu memfragmentasi waktu. Itu dimensi keempat ya. Pada dimensi keempat, yang terfragmentasi adalah waktu. Adalah waktu. Jadi waktu menjadi 3 tadi, sekarang, nanti. Kalau dimensi ketiga, yang terfragmentasi adalah posisi materi. Nah, dimensi kelima. Kita sampai dimensi kelima. Atau dimensi keenam. Pada dimensi kelima, efek dualitas itu semakin kecil dia. Tapi masih. Cuman tidak sebesar dimensi ketiga, dimensi keempat. Pada dimensi kelima, itu alam itu sudah ada alam tak tampak. Kalau dimensi keempat tidak ada lagi pelaku korban, tapi hanya menjadi trigger. Dimensi kelima ini dia lebih bagus lagi, bukan lagi ke trigger. Jadi penderitaan yang dialami
penderitaan yang dialami itu dia akan terima gitu. Dia akan terima sebagai proses untuk di situ itu dia melihat sejarahnya, sejarah kemanusiaannya. Jadi seluruh pada konteks dimensi kelima, pada konteks dimensi kelima, misalnya nih kena necer. Jadi gini, kadang-kadang itu kita masih kurang rapi. Misalnya necer 30. Necer 30, LOC-nya 150. Berarti kan dimensi ketiga. Itu dia akan merespon necer 30 ini dari konteks LOC-nya. Isinya ya dendam. Kamu mau lewat mana pulang ya? Tadi itu aku sabar-sabar aja karena masih di kantor PCI. Kalau udah keluar kamu udah tak. Pokoknya cari kali lah. Itu jadi nature itu akan direspon sesuai dengan LOC-nya gitu. Semasa nature 30 direspon dengan konteks dimensi keempat, dia nggak akan ngajak gelut. Tapi paling dia minta, minggir dulu, minggir. Jangan ganggu, lagi sakit. Tuh. Ya kan. Nah, dimensi kelima juga begitu. Dimensi kelima, ketika kena nature katakan 30, dia akan merenung dari konteksnya gitu. Tapi sakit itu, masih sakit. Masih sakit. Dimensi ke-6 masih sakit. Dimensi ke-7 aja masih sakit. Toh. Nanti setelah dimensi ke-8, non-dualitas itu baru nggak sakit. Jadi itu LOC itu menunjukkan potensi untuk merespon dualitas itu. Bisa aja misalnya LOC 700 tapi saya mau respon dari dimensi kelima gitu kan. Bisa aja. Dia bisa memilih konteks untuk merespon apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, dari konteks dimensi kelima itu, konfrontasi itu adalah waktunya untuk melihat kembali kemanusiaannya sendiri. Itu yang dilihat itu adalah borok-borok kemanusiaannya. Waktunya untuk melihat kembali kenyataan dalam sejarah kemanusiaan. Dia akan melihat sakit itu sebagai dalam konteks sejarah penderitaan gitu. Sejarah penderitaan. Sejarah dia survive gitu ya. Menyakitkan itu. Melihat sejarah leluhurnya survive. Gitu. Survive nggak punya duit gitu kan. Survive terkena penyakit. Survive tidak berdaya dalam kebudayaan. Itu dimensi kelima ya perenungannya seperti itu. Dia akan melihat borok atau sejarah penderitaan kemanusiaannya. Itu butuh waktu, ya butuh waktu, butuh perenungan. Harus ziarah ini kalau perlu. Ziarah ke makam mbah-mbahnya. Ternyata, jadi dimensi kelima itu seperti puisinya William Shakespeare itu bahwa penderitaan yang saya alami saat ini adalah tidak eksklusif, tapi inklusif. Juga dialami oleh seluruh leluhurku. Juga dialami oleh seluruh leluhur yang lain. Jadi kalau dimensi kelima ada konfrontasi, bagusnya itu ziarah. Pergi ziarah, makam mbah-mbah. Pergi ziarah. Seperti itu.
ziarah ya, ziarah. Jadi penting ziarah kubur itu dari perspektif kesadaran. Biar ya biasa teman-teman saya di Jogja itu menikah muda gitu. Lalu dikopio oleh pemper setiap minggu, padahal masih kuliah. Yang tertawa kamu mati. Nanti kamu kena itu. Kena pemper setiap minggu nangis. Yes. Kamu ziarah ke mbahmu. Waduh, mbahku di Maluku. Yo ziarah ke Mbah Marju di sana. Bukan ke Lembah. Kamu cari mbah. Kamu cari mbah biar tidak merasa itu eksklusif penderitaan. Itu adalah penderitaan yang sama yang dialami oleh poro leluhur. Poro leluhur. Seperti itu. Ya tergantung konteksnya gitu ya. Ada yang jadi nggak bisa kita. Jadi itu kan orang merespon sesuai dengan konteksnya. Kita nggak bisa kasih ini untuk ini. Enggak. Paralaks, multiple konteks. Semestanya semesta apa? Multiverse. Jadi nggak bisa kamu ngasih kesimpulan satu itu nggak bisa gitu. Itu kan pola pikirnya masih pola pikir unit, single universe. Kan Medan itu dia teori field itu kan multi. Jadi harus medannya itu dijelajahi, jangan pakai aturan single universe. Wong Medan kok. Medan. Jadi kita nggak tahu orang ke Wali, Jarawali itu ngapain ya, tergantung konteks mereka. Bisnis travel, ya bagus. Dan itu ada kan konteks itu. Jadi yang dimensi kelima, ya 500, 640, pokoknya sebelum 600. Nih, mengalami konfrontasi ke leluhur. Jarak kubur aja, nangisan di kubur. Jangan ke mall, kena diskon kamu. Malah tambah terfragmentasi. Ini untuk orang tua itu bagus loh. Bagus, ada pendidikan histori. Biasanya kalau kita sakit di kampung tuh ya, nanti habis sakit kita nazar. Kalau sembuh saya mau ziarah ke leluhurku. Biasa di kampung begitu. Kalau sekarang kan enggak. Nanti kalau habis sakit saya nanti mau ke mall. Yaitu dimensi ketiga, keempat itu ya gitu. Seperti itu. Nah, kalau dimensi keenam lain lagi. Dimensi keenam itu katakan mengalami konfrontasi. Dia akan melihat, oh di situ masih ada dualitasnya. Alhamdulillah muncul dualitas itu. Konfrontasi dia. Konfrontasi tetapi kemudian untung muncul sekarang. Dimensi keenam ini. Dimensi keenam ini semuanya itu untung. Karena pada akhirnya melalui kejadian itu, melalui konfrontasi, efek dualitas pada rasa kesayangannya muncul. Coba kalau muncul di akhirat, gimana coba? Nggak ada peluang untuk melampauinya, gitu. Untung muncul sekarang, gitu. Itu dimensi ke-6 gitu. Inilah waktunya untuk letting go, melepaskan. Dimensi ke-6 itu pelepasan. Pelepasan efek dualitas pada jiwa. Nah, biar cepat pelepasannya itu ya bantuin sedekah. Ya, gitu.
sedekah, silaturahmi untuk membantu proses pelepasan. Pelepasan dualitas pada rasa kesayang. Ya, sedekah aja. Cepat itu lepasnya. Alhamdulillah saya sedekah untuk siapa gitu yang lagi mengalami dualitas. Sedekah, ya, sedekah. Kalau dimensi ketujuh, kena dualitas langsung ilallah, ilallah. Itu langsung dia. Pembakaran dualitas ilallah itu. Makanya panas. Apalagi ada metode saya tahan pembakaran dualitas itu ilallah. Dualitas itu dibakar dengan ilallah. Dimensi 8 ya udah nggak ada, udah alam non dualitas. Nah zaman saya dulu leluhur ya jauh, paling ya ke Mbah Marjuki. Lebih banyak ya pembakaran dengan ilallah. Punyanya itu. Sedekah, aku penerima sedekah. Aku ya yang penerima sedekah. Sedekah senyumnya nggak bisa senyum. Loh, bukan menanggung titisan gelap kok. Jangan jangan disimpulin kamu menanggung beban leluhur. Bukan. Lagi. Malah kamu terjebak lagi di kausalitas transaksi, nanggung beban leluhur. Kalau dimensi kelima nggak nanggung. Yang kamu alami sekarang itu juga dialami leluhurmu, bukan sumbangan dari leluhurmu. Penderitaanmu itu dualitas pada rasa kesayaanmu gitu loh. Yang juga dialami leluhur, bukan sumbangan leluhur. Ntar kamu cabut kijingnya leluhurmu, malah ini nyumbang-nyumbang penderitaan. Bukan begitu. Hanya saja leluhurmu belum mengilmui dualitas itu. Makanya kamu masih harus mengilmui. Gitu loh. Bukan sumbangan. Bukan karma. Dalam pengertian bukan kamu mikul. Tapi hanya saja leluhurmu belum mengilmui. Kalau sudah mengilmui, kamu diajarin dari kecil. Kamu merantau sampai ke Uganda sana, ke Sudan. Itu mengilmuinya gitu ya. Hati-hati bikin kesimpulan itu. Ntar leluhur, woi, saya aja kena juga masih belum selesai loh. Gitu. Cabut kijing dan jual second gitu ya. Ya itu ringkasan kuliah kemarin di Cibubur. Jadi dualitas itu setiap tradisi spiritual itu punya cara sendiri untuk dilampaui atau untuk diatasi dampaknya gitu. Jadi jangan disalahin. Budaya-budaya lokal disuruh kungkum. Oh itu cara dulu. Ini nggak ngajarin caranya langsung haram-haram. Malah kalau mau ya kasih sanat ilallah baru bakar pakai itu. Jangan hanya disuruh haram-haram, nggak ada contoh. Itu cara kita mengatasi penderitaan kok. Itu kadang-kadang tuh pendakwa yang dari luar tidak paham kebudayaan. Tidak paham kebudayaan. Tidak paham kebudayaan. Nah, transendensi itu kalau dimensi ke-8. Jadi kalau dimensi ke-8
dualitas itu ditransendensi, dia menghasilkan ilmu, menghasilkan penyembuhan sekaligus pertumbuhan kalau diatasi dari dimensi ke-8. Langsung diirsat, gitu. langsung diperas, muncul saripatinya. Muncul saripati. Nah, Indonesia kita butuh banyak yang bisa transendensi. Seperti itu. Jadi kebudayaan itu selain menghasilkan teknologi fisik, juga menghasilkan teknologi batin. Bagaimana melampaui, menyembuhkan dualitas di batinnya kita. Lah ini yang kadang-kadang itu para penceramah ini nggak ngerti. Datang-datang sirik, jangan dulu. Jangan dulu. Itu lebih yang saya lihat di Nusantara ini, kebudayaan itu adalah cara masyarakat untuk mengatasi dampak dari dualitas pada rasa kesayaan baik individu maupun kolektif. Ojo dihukumi dengan hukum lain gitu loh. Ngajarin enggak, ngelarang iya gitu kan. Namanya teknologi kan ada versi-versinya. Kasih yang tercanggih lah kalau mau. Bikin transendensi. Kamu transendensi kalau bisa. Transendensi enggak, hukumi iya, nakut-nakutin malah. Makanya kita perlu ini Mas Imam, satu desa hadir, satu yang bisa transendensi. Penceramah yang seperti itu malah sudah centang biru. Oh, bagi Mas Imam itu. Pokoknya Mas Imam, ojo nganti kabupatenmu, tiap desa nggak ada yang transendensi. Pokoknya kamu urus desamu gitu. Seluruh desa Magetan, pokoknya satu orang satu yang bisa transendensi. Seperti itu. Biar nggak di ini lagi. Dan itu kalau transendensi jangan nyalah-nyalahin kebudayaan lain. Kalau perlu itu kebudayaan itu di-upgrade gitu loh. Karena bagaimanapun itu cara mereka untuk mengatasi dualitas di alam pada rasa kesayaannya. Nah, yang kalau Muna udah mau jalan nih tiap desa, harus ada yang bisa transendensi. Kenapa? Lo dualitas ini penyakit spiritual kok. Dualitas ini penyakit spiritual. Dialami oleh seluruh Bani Adam. Dialami oleh seluruh Bani Adam. Kalau Bantul ya Pak Kusnadi lah. Yang ngatasi Bantul ya Pak Kusnadi. Ahmad Gunung Kidul aja kamu Mat ya. Jangan Bantul, wilayahnya Pak Kusnadi ya. Sembuhin dualitas. Punya kota masing-masing sembuhin. Pencerahan untuk kemanusiaan dan peradaban. Jangan ceramah tekstil. Nah ini kadang-kadang itu menghukumi ya. Jadi nggak di 2024 nggak boleh lagi ada yang ceramah tapi nggak ngerti kebudayaan. Ngawur, itu kan cara leluhur kita survive gitu loh. Survive dari dualitas gitu loh. Kebudayaan tuh punya cara itu. Jadi kebudayaan itu ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya batinia gitu. Ini kita harus pokoknya jaga desa, seluruh desa dilindungi. Kebudayaannya jangan sampai hilang ya. Nanti yang tersisa itu hanya kebudayaan material, lah miskin. Kalau kita lihat para wali songo dulu kan soft sekali, dia upgrade kebudayaan itu. Mereka upgrade, kenapa? Mereka tahu itu berguna, tapi sudah
old version gitu. Dikasihkan yang new version, tercanggih, bakar langsung. Ya, habis bakar makan ingkung, enak kan? Ilau ilau. Lah kan gitu cara cara para wali songo itu untuk mengupgrade kebudayaan gitu. Oh siap, Sleman berarti ya. Ya, Nogortit, Sleman, Sleman. Sip. Oh, Muna udah siap Muna itu, es. Berdesa pokoknya. Berdesa. Mas Imam bagian pelausan, Mas Mislan bagian kota. Pokoknya kalau Madiun itu jangan macam-macam. Itu wilayahnya Mas Anas tadi kapling kemarin. Jangan macam-macam. Adnan wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Oh, enggak. Ini harus dijagain. Satu orang itu di transendensi. Duduk di kasihan jiwa itu karena dualitas. Jadi bodoh. Jadi korban dia. Jadi korban. Korban oplosan, korban slot. Itu dualitas soalnya itu. Cara untuk mengatasi dualitas. Korban game. Itu dualitas. Ya wes, Sleman, Sleman pokoknya ya. Nanti kita oh, Pringsewu, Lampung Bude siap. Nah, mantap Bude ya. Harus ada, harus ada. Oh, gerakan kebudayaan aja. Itu pencerahan untuk manusiaan dan peradaban. Selamatlah Indonesia guys. Pokoknya perdesa dimulai dari Muna. Ya, kalau di Muna ini udah jalan ini ya. Pak Kadesnya ini udah langsung bikin pengurus kayaknya. Harus kita mulai persembahan lah ya untuk Indonesia. Makanya cepat-cepat keluarganya diajak itu loh, diajak biar apa? Diajak transendensi you know loh. Karena ini butuh Indonesia itu butuh banyak loh. Berapa desa di Indonesia itu? Coba dihitung berapa desa di Indonesia? Hampir berapa Pak dihitung ya? 69.000 Adin tahu. Berarti kita butuh segitu, satu orang satu desa. 69.000 desa. Ya butuh segitu. Itu aja udah berat loh ngatain sedesa itu. Kalau kotanya kan 500 kota. Ya kan? Kita butuh segitu. Makanya keluarganya itu diajakin, ayo transendensi. Biar bisa sampai hatam. Sampai hatam nih. Dihatamin. Mana itu? Dihatamin semua. Jadi kalau dimensi ketiga, dualitas itu berdampak apa? Dimensi keempat berdampak apa? 5 berdampak apa? 6 berdampak apa? 7 berdampak apa? 8 udah nggak ada. Karena itu 8 itu mulai 8 itu sudah kesadaran non dualitas. Seperti itu. Oke ya. Atur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan siap, alhamdulillah. Malaysia, Malaysia. Wah. Selamat lah ini dunia ya. Yo Mas Yamim, kapan Surabaya? Terima kasih Bang Hasar, terima kasih teman-teman. Pengumuman ya, insya Allah mentoring TLOC bagi teman-teman yang mau berpartisipasi. Insya Allah Jumat besok ya, tanggal 22 September. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas umum bertema parenting ya, insya Allah tanggal 28 besok. Kita akan memperingati Maulid Nabi sambil belajar parenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas.